Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, kita mulai ya. Ini adalah pertemuan ke-6 ya. Insya Allah hari ini saya gabung antara materi pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7 ya. Karena seharusnya, karena kita pernah kosong satu kali ya. Jadi saya belum sempat mengganti. Jadi insya Allah hari ini materinya saya gabung pertemuan ke-6 dan ke-7. Materi yang pertama yaitu tentang hubungan gradien, divergensi, dan curl ya, atau rotasi. Oke. Ya. Misalkan di sini saya punya fungsi-fungsi vektor yang diferensiabel. Jadi A dan B adalah fungsi bernilai vektor. Kemudian saya punya P dan C fungsi-fungsi skalar dari kedudukan X, Y, Z. Jadi P, C itu fungsi-fungsi dalam X, Y, Z ya maksudnya. Jadi P, X, Y, Z gitu maksudnya. Kemudian C, X, Y, Z. Oke, P dan C keduanya adalah fungsi-fungsi skalar, A dan B adalah fungsi bernilai vektor. Oke, yang pertama, gradien dari jumlahan dua buah fungsi yang skalar itu sama dengan jumlahan masing-masing gradiennya, ya. Oke, masih ingat ya kemarin nabla itu apa? Nabla itu kemarin apa? Vektor do xi ya, ditambah do per do yj do zk. Atau kalau ditulis dalam bentuk vektor, ada juga yang menulis dalam kurung siku begini. Ini sama saja ya. Oke, ini nabla ya. Nabla. Oke, kemudian gradien, divergensi A plus B adalah div A plus div B ya. Kemudian jadi kalau fungsinya vektor itu divergensi ya, dikalikan dengan nabla itu artinya divergensi. Jadi perkalian dot walaupun ini vektor tapi dia ada namanya yaitu divergensi. Kemudian yang ini gradien. Kemudian yang ketiga, curl atau rotasi. Ya, rotasi dari A plus B adalah sama saja rotasi A ditambah rotasi B. Kemudian yang keempat, nabla PA itu sama dengan nabla P dot A ya. Oke, ini sifat-sifat hubungan antara fungsi skalar, hubungan antara gradien, divergensi, dan rotasi pada fungsi bernilai vektor dan fungsi-fungsi skalar. Oke, ya masih ada di sini. Kemudian yang sering nanti Anda pakai, terutama teman-teman yang nanti konsentrasinya ke terapan ya, sering menggunakan operator Laplace ini. Operator Laplace itu ini, operator Laplace itu adalah nabla dot nabla. Jadi nabla dot nabla ini kan udah dikenakan pada suatu fungsi skalar ya. Jadi nabla kuadrat itu sama dengan do kuadrat per do e kuadrat. Jadi ini suatu apa ya? Bukan vektor lagi ya. Dia sudah didotkan i dot i1 itu sudah menjadi skalar. Oleh karena itu ini menjadi operator Laplace. Ini sangat terkenal sekali di nanti mungkin atau Anda sudah pernah dapat di PD parsial ya. Persamaan diferensial parsial. Ini membahas tentang saya lupa ya operator Laplace itu nanti dipakai di apa begitu ya. Cuman sering digunakan operator Laplace ya, Anda perlu tahu. Jadi operator Laplace itu berawal dari bahwa nabla itu adalah suatu vektor do per do xi ditambah do per do yj
ditambah do per do Z K. Ya. Kalau di dot kan dengan dirinya sendiri, berarti ya tinggal do per do X dikali do per do X, ya berarti do kuadrat per do X kuadrat. Artinya apa? Turunan keduanya ya, turunan parsial keduanya. Oke. Dan seterusnya. Oke, ini kemudian yang kelihatan nomor 10 ini adalah hubungan antara rotasi dan gradien. Kemudian yang ke-11 adalah hubungan antara divergensi dan curl ya. Divergensi dari curl A ini adalah 0, jadi ini nilainya adalah 0. Nanti Anda bisa buktikan ya, kenapa kok 0. Oke, nah dari rumus 9 sampai 12 dianggap bahwa Pi dan A memiliki turunan-turunan parsial kedua yang kontinu. Artinya apa? Do kuadrat per do X kuadratnya ada ya. Do kuadrat per do Y kuadratnya ada, do kuadrat per do Z kuadratnya ada. Jadi turunan parsial keduanya itu ada dan kontinu. Oke, ini bisa dikatakan tafsiran itu arti ya, arti secara geometri atau arti secara apa ya. Oke, kalau kemarin kita langsung ke rumus-rumusnya gradien ya. Sebentar. Oke, kalau kemarin kita sudah kenal definisi dan rumus-rumus pada gradien, kemudian divergensi dan rotasi. Di sini kita lihat tinjauan secara geometri. Jadi secara geometri itu artinya seperti apa sih gitu ya. Nah, seperti vektor lainnya, gradien tuh punya besar dan arah. Gradien tuh punya besar dan arah. Ya, dia punya besar dan arah. Oke. Nah, untuk menentukan arti geometrinya, kita dapat memisalkan ada sebuah fungsi 3 peubah, yaitu Tx, Yz, menyatakan temperatur dalam ruang. Ya, jadi T ini adalah menyatakan temperatur dalam ruang, yang merupakan sebuah fungsi skalar. Jadi Tx, Yz adalah fungsi skalar. Nah, seberapa cepat perubahan temperatur tersebut, ya, kita dapat menyatakannya dalam bentuk diferensial total. Jadi dt ini merupakan perubahan temperatur ya, perubahan temperatur dinyatakan dalam bentuk diferensial total. Seperti ini ya. Diferensial total sudah Anda pelajari di kalkulus lanjut 1 ya, teman-teman yang baru ngambil sekarang, lihat kembali materi pertemuan keberapa saya lupa, 4 atau 5 ya, diferensial total. Oke, nah dalam bentuk perkalian titik, pernyataan di atas itu setara dengan, jadi yang di atas ini, yang saya kotaki hijau ini bisa saya ubah begitu, saya nyatakan dalam perkalian dua buah vektor. Jadi perkalian dot ya, ini kalau saya dotkan dengan ini, berarti saya peroleh apa? Yang I dengan dot I ya. Berarti do T per do X dx ya, kita peroleh ini. Kemudian do T per do Y dy, ini J sama J, kita peroleh ini. Dan yang Z ini. Ya. Oke, nah sekarang kalau ini saya kasih nama nabla T, karena emang ini adalah nabla T ya. Kan nabla dikenakan pada fungsi T ini. Oke, yang ini. Ini ya. Kemudian didotkan dengan apa namanya ini? Turunan dari vektor posisi ya. Vektor posisi itu kan apa sih? R sama dengan XI ditambah YJ ya, ditambah ZK ya. Ini vektor posisi. Nah, nanti kalau ditanya DR per DT, berarti ini DX per DT gitu, DY per DT dan seterusnya. Maka ini bisa dinyatakan sebagai DR. Perubahan posisi ya. Oke. Nah, ingat tadi nabla dt ternyata dapat kita nyatakan sebagai nabla t dot dr. Ini nabla t, ini dr. Oke. Oleh karena itu, ini bisa kita tulis ya.
Nablate itu nablate.dr. Kenapa kita tulis seperti ini? Oke. Ingat di sini theta adalah sudut antara delta T dan dr. Jadi sudut yang terbentuk ini dinamakan theta. Nah, nilai dt itu ternyata sama dengan ini. Besarnya T dikalikan dengan besarnya vektor dr dikalikan cos theta. Ya. Nah, yang berarti bahwa besarnya atau nabla T itu cos theta. Kenapa? Ya, di sini kan vektor posisi besarnya satu satuan, vektor satuan ya. Kemudian U adalah suatu vektor satuan ini yang menyatakan arah gerak. Jadi U menyatakan arah gerak. Jadi tadi dipunyai ini ya. Ini kan bisa kita tulis dt per dr sama dengan nabla T, gitu kan ya. Nah, ternyata ini bisa kita tulis lagi ke dalam ini. Dikalikan dengan U, karena U itu besarnya satu satuan. U adalah vektor satuan yang menyatakan arah gerak. Dengan demikian, laju perubahan temperatur atau dt per dr akan bernilai paling besar ketika geraknya searah dengan nabla T ini. Gitu, yaitu saat theta sama dengan 0. Ya. Kalau searah berarti kan tidak ada sudut yang terbentuk, ya kan? Ya, kalau searah maka sudutnya 0. Oleh karena itu ini akan semakin besar. Ingat ya bahwa cos theta itu kan nilainya paling besar 1 ya. Berapapun sudutnya, cos theta ini nilainya lebih kecil atau sama dengan 1. Dan ini lebih besar dari 0. Ada yang 0. Jadi di sini kalau mau nilai dt per dr-nya ini besar, berarti paling enggak cos Anda punya di sini 0 ya. Cos tetanya 0 gitu, maksudnya tetanya 0. Artinya apa? Ketika dia searah gitu gerakannya, berarti kan enggak ada sudut yang terbentuk, maka perubahannya malah jadi semakin besar. Jadi kalau searah malah semakin besar ya. Oke, itu. Nah, bayangkan, nah ini lain hal lagi. Sekarang bayangkan kita berada pada sebuah lereng bukit, ya. Jadi misalnya saya punya bukit, ya, dan seterusnya. Lihat ke sekeliling bukit tersebut, temukan bagian yang paling curam. Berarti ini ya, yang paling curam. Oke, yang paling curam ini yang saya tebeli. Itu adalah arah dari gradien. Ya, ini arah dari gradien. Sekarang ukur kemiringan pada arah tersebut. Jadi ini ya, kemudian naik lagi begitu kan ya. Nah, itu arah gradien, arah kemiringannya. Nah, sekarang kita bisa mengukur kemiringan pada arah tersebut. Nah, itu adalah besar dari gradien. Jadi pada suatu gradien kita bisa mengetahui arah dan besarnya. Di kalkulus lanjut 1 kita sudah pelajari tentang apa namanya? Nah, DUV ya, DU apa ya yang di lambangnya. Turunan berarah, masih ingat gradien? Nah, itu. Ini maksudnya seperti itu. Ya. Lalu bagaimana jika gradiennya 0? Gradiennya 0, ingat kalau dia nggak punya kemiringan, berarti di situ akan dicapai titik stasioner. Artinya apa? Dia bisa mencapai nilai minimum atau nilai maksimum di titik yang gradiennya 0 ini. Benar ya? Kalau di titik puncak ini, misalnya di sini ya, ini misalkan di titik C, fungsi atau grafik ini akan mencapai maksimum ya. Dia nggak punya kemiringan. Benar ya? Jadi dia akan mencapai maksimum atau minimum kalau dia merupakan titik puncak atau titik stasioner. Ya, atau titik kritis, ada juga yang mengatakan demikian. Oke, itu ya. Sebenarnya ini di kalkulus lanjut juga ada ya. Oke, nah itu tadi tentang gradien. Nah, sekarang
Tafsiran geometri divergensi. Oke. Sesuai namanya, divergensi itu nabla.a menyatakan ukuran penyebaran vektor A. Oke, ukuran penyebaran. Ini ya, ini salah satu contohnya. Ini juga, ini juga. Nah, pada kasus dua dimensi, pada gambar yang pertama, memiliki divergensi yang sangat besar dan positif. Jika panahnya mengarah ke dalam berarti nilainya negatif. Jadi ini mengarah keluar berarti arahnya positif, mengarah positif ya. Nah, di sini fungsi pada gambar 10B ini memiliki divergensi 0 dan fungsi pada gambar 10C memiliki divergensi positif yang nilainya agak kecil. Oke, kalau apa sih bedanya 10B dengan C? Arahnya sama, tetapi lihat sekali lagi ini hanya ilustrasi ya, teman-teman. 10B ini tidak apa ya, keluarnya itu tidak bareng gitu ya, sehingga energi yang dihasilkan bisa jadi tidak terlalu besar ya. Oke, hampir sama seperti yang 10C ini. Jadi kalaupun ada maka nilainya agak kecil ya. Kemudian ini tafsiran rotasi ya. Jadi di sini berputar ya, namanya juga rotasi atau curl istilah analisis vektornya. Pemilihan nama curl juga disesuaikan dengan arti geometrinya yang menyatakan ukuran rotasi pada sebuah titik. Oleh karena itu, seluruh fungsi pada gambar 10 memiliki curl yang bernilai 0. Bisa kita cek dengan mengetahui fungsinya, dan fungsi pada gambar 11 memiliki curl yang sangat besar berarah pada sumbu Z. Oke, di sini. Ini di R3 ya teman-teman. Ini sumbu X, ini X negatif, kemudian di sini sumbu E positif. Ini sumbu Y positif, sumbu Y negatif. Yang ke atas adalah sumbu Z positif. Ya. Nah, ini apa namanya, vektornya kalau kita lihat berlawanan arah dengan jarum jam. Ya. Tuh, rotasi. Nah, sekarang saya masuk ke invarian. Pandang dua buah sistem koordinat tegak lurus atau kerangka-kerangka acuan XYZ dan X aksen yang memiliki titik asal 0 sama, tetapi sumbu-sumbu sistem koordinat yang satu terrotasikan atau terputarkan terhadap yang lainnya. Ya, misalkan begini, saya punya koordinat XYZ atau X aksen, Y aksen, Z aksen relatif terhadap sistem-sistem koordinat ini. Jadi X aksen, Y aksen bisa kita nyatakan dengan koordinat dalam XYZ. Misalkan X aksennya adalah ini, ya, Y aksennya itu, Z aksennya itu. Maka kita lihat, oke, LIJK 123 menyatakan arah-arah kosinus dari sumbu-sumbu aksen Y aksen terhadap sumbu-sumbu X, Y, Z. Di mana titik asal 0 sistem koordinat X, Y, Z berada di ini. Ini relatif terhadap sistem koordinat X aksen, Y aksen, Z aksen. Sini saya ada gambarnya enggak ya? Enggak ada ya. Oke lah, nanti kita lihat contohnya ya biar lebih mudah memahaminya. Nah, persamaan transformasi 1 mendefinisikan suatu rotasi murni, sedangkan persamaan 2 mendefinisikan suatu rotasi yang ditambah translasi. Ini ya, yang nomor 2 sudah ditambah dengan translasi ini. Oke. Sembarang benda kaku, ini hanya sebagai salah satu ilustrasi ya. Sembarang benda kaku memiliki efek translasi yang diikuti dengan rotasi. Transformasi 1 juga disebut transformasi ortogonal. Ya. Nah, sebuah transformasi koordinat linear disebut suatu transformasi afin. Ini paling mudahnya itu secara fisik. Misal kalau saya punya fungsi skalar psi gitu ya. Kemudian psi inilah nanti yang dia yang merupakan sebuah invarian terhadap transformasi ini. Misalkan ini, saya punya E kuadrat Y kuadrat plus Z kuadrat, invarian di bawah transformasi rotasi 1, karena apa? Ini bisa saya nyatakan ke dalam ini, yang saya kotaki hijau ya.
Nah, begitu pula sebuah fungsi vektor atau medan vektor A. Jadi A adalah fungsi bernilai vektor, disebut sebuah invarian apabila A dapat dinyatakan dengan A aksen. Seperti itu. Jadi tadi ya, seperti ini. Saya pertama punya fungsi skalar X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat, plus ya di situ. Maka kalau bisa saya nyatakan dengan X aksen kuadrat tambah Y aksen kuadrat, artinya ini masih sama, maka si XY ini kita menyebut si XY itu sebuah invarian terhadap transformasi tersebut. Jadi ini X kuadrat Y kuadrat itu sebuah invarian. Oke, bisa dipahami ya? Ya, sama di sini untuk yang vektor juga hampir sama. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Kalau tadi adalah taksiran secara geometrinya ya. Sekarang kita coba lihat cara perhitungannya. Tentunya mohon maaf saya tidak bisa semua detail membahas contohnya, tapi saya sudah berusaha untuk mengerjakan contohnya sedetail mungkin, nanti Anda bisa cek ya. Yang pertama, misalkan saya punya A ini 2YZI min X kuadrat Y J plus X Z pangkat 3K. Kemudian B-nya adalah X kuadrat I plus YZJ min XYK. Kemudian fungsi skalarnya P ini. Nah, sekarang tentukan B dot nabla dot A. Nah, di sini kita tulis dulu yang ini adalah B, kemudian ini nabla, ini A ya, A adalah fungsi vektor. Kita bisa nyatakan ini ya. B dot nabla itu sama enggak sih dengan nabla dot B? Sama enggak? Sama enggak? Ya, kita lihat di sini. Yang I ya, I dot I berarti E kuadrat dot do per do X. Oke, ini. Kemudian YZ dot do per do Y, betul. Kemudian min XY dot do per do Z. Oke. Nah, sekarang ini dikalikan, dikenakan pada vektor A. Oke, kita lihat ini didotkan dengan A. Di sini A-nya adalah suatu vektor, berarti ini A ke sini, kemudian A ke situ, A ke sini ya, sehingga diperoleh ini. Nah, apa artinya di sini? Kita kerjakan dulu doa per do X ini apa? Doa per do X itu artinya apa? Turunan fungsi bernilai vektor A terhadap X. Berarti ini diturunkan terhadap X dulu, kemudian terhadap Y, kemudian terhadap Z. Ya, diperoleh ini. Diturunkan terhadap X min 2XY betul plus Z pangkat 3. Ini betul nggak ya ini? Cek ya. Sekali lagi namanya ngerjainnya juga sambil diketik, jadi jangan-jangan ada yang salah. Harusnya ini Z pangkat 3 ya teman-teman, bukan Z pangkat 2. Ini. Oke, ini harusnya Z pangkat 3. Ya kan, turunannya terhadap X ini Z pangkat 3 ya harusnya. Tuh, ada yang salah kan? Kemudian turunan A terhadap Y, ini 2Z betul, min X kuadrat betul. Kemudian min XY, turunan A terhadap Z berarti 2Y plus 3 ya, ini harusnya 3. Oh, ini mungkin maunya pangkat 2 kali ya, ya udahlah ini aja 3 XZ kuadrat K ya, berarti diperoleh 2YZ. Oke, ini yang I dikumpulkan menjadi 1 ya. Di sini dikalikan 2YZ kuadrat. Kemudian yang ini 2 min 2XY kuadrat I ya. Oke, ini betul. Kemudian yang J min 2X pangkat 3 Y. Ini kurang Y ya. Kemudian
min E kuadrat ini harusnya min. Oh, ini udah benar ya. Oke, ini harusnya min. Oh, minumnya udah di sini ya, betul ya. Ini E kuadrat YZ. Oke. Dikalikan sini. Kemudian yang K ini Z kuadrat E kuadrat, betul. Ini min 3 E kuadrat ya, harusnya min 3 ya. Min 3 E kuadrat YZ kuadrat. Oke, YZ kuadrat. Ya. Ya, ini ya, berarti diperoleh ini. Jadi hasilnya adalah berupa vektor dalam IJK. Ya. B dot nabla, ternyata teman-teman B dot nabla dengan nabla dot B itu udah berbeda ya. Berbeda ya. Jadi B dot nabla ini tidak sama dengan nabla dot B. Ini ya. Kalau ini kan artinya apa? Saya nanti akan dapat suatu, kalau B-nya skalar berarti dapat fungsi vektor yang isinya adalah turunan fungsi B itu terhadap masing-masing komponen X, Y, Z. Oke ya, itu. Kemudian ini contoh lainnya bisa Anda pelajari. Nah, di sini teman-teman ada beberapa contoh yang perlu teman-teman perhatikan di sini ya. Jadi hubungan antara ketiganya itu divergensi, gradien, dan rotasi itu kita bisa mencari vektor satuan yang menyinggung lengkung. Nah, itu vektornya apa itu? T ini ya tadi, sebentar, mana T tadi? Nabla T itu tadi mana ya? Sebentar ya. Nah ini, itu ya. Jadi kita bisa berdasarkan hubungan ketiganya, kita bisa menentukan nabla T ini. T-nya vektor satuan lengkungnya seperti apa? Kita lihat di contoh tadi ya. Ini hanya sebagai salah satu kasus sederhana. Oke, yang pertama tentukanlah vektor satuan yang menyinggung lengkung. Jadi kalau X-nya sama dengan ini fungsinya dalam parameter-parameter X, Y, Z ya. Diminta menentukan vektor satuan yang menyinggung lengkung. Yang kedua, tentukanlah vektor satuan yang menyinggung lengkung di titik T sama dengan 2. Oke, kita lihat. Nah, kalau parameternya adalah ini ya, X, Y, Z ini, berarti vektor posisinya adalah, vektor posisi itu kan R sama dengan X, Y plus Y, J, ingat, plus Z, K ya. Itu vektor posisi. Kalau X-nya ini ya tinggal kita substitusi saja ke sini ya. X-nya T kuadrat plus 1 berarti T kuadrat plus 1I, kemudian Y-nya 4T min 3J, Z-nya adalah 2T kuadrat min 6T. Nah, di sini kita akan turunkan terhadap T, sehingga nanti kita peroleh apa sih? dr per dt itu apa? Jadi perubahan posisi terhadap waktu. V ya, itu adalah V-nya harusnya. Kemudian nanti kalau perubahan V terhadap waktu, dV per dt itu adalah A-nya, percepatan. Oke. Nah, besarnya dr per dt, jadi ini sudah diturunkan, kita bisa mencari besaran vektor, ini dikuadratkan ditambah 4 kuadrat ditambah 4t min 6 dikuadratkan. Maka unit tangen vektor yang diminta itu adalah jadi vektor satuan ya. Vektor satuan yang menyinggung lengkung itu adalah ini. Oke. Jadi dr per dt per besar dari dr per
dt. Jadi T itu adalah dr per dt dibagi dengan besarnya dr per dt. Oke. Kemudian ketika T-nya sama dengan 2, kita tinggal substitusi saja ya ke sini ya. T-nya 2. 2 kali 2 ditambah 4 ditambah 4 kali T min 6 dan seterusnya. Sehingga nanti kita peroleh ini. Ini adalah vektor satuan yang menyinggung lengkung itu. Kalau Anda nggak percaya, ini kita kuadratkan 2 per 3 kuadrat ditambah 2 per 3 kuadrat ya, ditambah 1 per 3 dikuadratkan. Oke, berapa? Ini hasilnya 1. Jadi ini adalah vektor satuan yang menyinggung lengkung. Oke, ini hubungan antara gradien, divergensi, dan kural. Jadi sering digunakan, yang paling sering menggunakan aplikasinya ini adalah orang fisika ya, teman-teman. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Ini adalah materi ke-6. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dulu. Oke. Tidak ada, Bu. Baik, saya masuk ke integral ya. Integral, saya mulai dari integral biasa. Ini adalah materi pertemuan ke-7 ya. Jadi integrasi biasa dan integral garis fungsi bernilai vektor. Oke. Ya, integral biasa sudah Anda kenal di kalkulus 1 ya. Kalkulus 2 ya. Kalkulus integral itu di kalkulus 2. Jadi kita ini kejadian sehari-hari ya. Kita telah mengetahui hubungan antara perpindahan, kecepatan, dan percepatan di awal analisis vektor saya berikan ya. Jadi perpindahan itu dr, v itu adalah kecepatan, percepatan itu adalah a. Kecepatan merupakan turunan dari perpindahan. Jadi v itu Jadi v adalah dr per dt tadi ya saya katakan. Jadi r itu adalah posisi awal, vektor posisi. Kemudian kecepatan itu adalah turunan dari perpindahan. Jadi dr per dt dalam fungsi waktu ya. Kemudian percepatan itu merupakan turunan dari v-nya. Berarti a atau percepatan itu adalah turunan kedua dari posisinya. Ya. Atau ini sama dengan apa? dr kuadrat per d atau d kuadrat r per dt kuadrat. Ya. Tuh. Oke, ini pada integral biasa. Jadi, misalkan saya punya fungsi vektor A. Ya. Ini adalah fungsi vektor. Komponennya A1, A2, A3. Apabila diminta menghitung integral vektor terhadap T di sini T adalah variabel bebasnya ya. Di sini masih fungsi satu kubah ya, teman-teman. Maka hasilnya masih vektor, tetapi komponennya itu diintegralkan masing-masing. Oke, bisa dipahami. Jadi nanti hasilnya ya masih dalam bentuk vektor. Apa I begitu hasil dari integral ini, kemudian ditambah hasil dari integral ini, J begitu. Kenapa I, J, K-nya ditulis di depan? Supaya nanti tidak rancu, nanti takutnya dikira masuk dalam pengintegralan gitu maksudnya ya. Jadi ini ditambah berapa hasil integral. Jadi hasilnya nanti masih vektor ya, integral fungsi bernilai vektor itu. Bukan skalar, dia masih vektor. Oke, itu ya. Nah, sekarang misalkan saya punya sebuah vektor BT, sehingga AT itu adalah turunan dari B. Jadi ini sebenarnya
mau menjelaskan tentang anti turunan pada fungsi bernilai vektor loh ya, teman-teman. Atau integral tak tentu, yang integral yang belum ada batas bawah batas atasnya, begitu kan ya. Nah, integral dari AT itu adalah BT jika AT-nya itu merupakan nilai dari turunan dari BT. Bisa dipahami ya, ini samalah seperti anti turunan biasa. Nah, sekarang untuk integral tertentu dengan batas antara T dari A dan sampai dengan B, maka dapat ditulis ini ya, dari A sampai B batasnya, maka ya ini sama seperti konsep integral tentu di kalkulus ya, sama aja, nanti Anda tinggal substitusikan AB, ya dapatnya berapa, dan seterusnya. Oke, ini hanya konsep. Jadi, misalkan fungsi percepatan diberikan oleh ini. Nah, ini fungsi percepatan yang bergantung pada parameter T, artinya di sini dalam parameter waktu ya, maka kecepatan atau VT adalah, jadi kalau saya tahu percepatannya, maka saya bisa mencari V-nya, gitu loh maksudnya. Dengan cara apa? Diintegralkan. Kenapa? Karena tadi AT itu adalah apa sih? Turunan dari V, ya kan? Turunan dari V. Oke. Nah, telah dijelaskan bahwa ini konsep pada fisika ya. Usaha ini biasanya ada di kelas berapa ya? SMA ya, kelas 2 ya. Konsep tentang menghitung gaya dan usaha. Ya, dulu mungkin Anda sudah tahu bahwa usaha itu merupakan hasil dari perkalian titik antara gaya yang dilakukan. Ya, usaha itu W ya, merupakan hasil dari perkalian titik atau dot product antara gaya yang dilakukan dengan perpindahan yang terjadi. Gayanya itu F, perpindahan itu R. Oke. Ya, perhatikan gambar berikut. Ini ya, saya punya objek A di sini. Mau saya pindahkan dari A ke B. Tetapi saya lihat untuk memindahkannya ini objeknya ini tidak lurus, begitu loh. Jalannya itu berkelok. Nah, jadi gimana caranya supaya saya menghitung usaha yang saya lakukan itu sesuai, begitu ya? Nah, jadi jika gaya yang diberikan berubah besar dan arahnya dan objek bergerak tidak lurus, maka usaha yang dilakukan bisa dihitung dengan ini. Ya, jadi disesuaikan. Maksudnya ketika di sini dari ini sampai sini, saya punya F1 dikali delta R1. Kemudian yang dari sini ke sana gitu kan dilanjut ya. Ternyata nanti F2 dikali delta R2. Oke, itu ya. Nah, jika perubahannya kontinu, maka perumusan di atas bisa kita nyatakan dengan integral, yaitu dari A sampai B ini ya. Dari A ini sampai B, oke, F dot BR. Jadi untuk perpindahan dari titik A ke titik B sepanjang lintasan C ini, ya, AB adalah batas lintasan ya yang dilalui. Nah, usaha yang dihasilkan merupakan integral garis dari fungsi vektor F ini. Oke, definisi integral garis. Integral garis dari suatu fungsi vektor A sepanjang kurva C yang terdefinisi pada, jadi T dari A sampai B ya, didefinisikan dengan, jadi ini integral garis ya, definisi integral garis sepanjang kurva C. C dari A sampai B sama aja dengan integral batasnya dari A sampai B, A dot dr. Ya, sama dengan A itu adalah fungsi vektor A1, A2, A3. Kemudian dr itu adalah dxi, dyj, dzk ya. Maka ini kalau kita dotkan, oke, diperoleh i dot i berarti A1 dx, A2 dy, A3 dz. Nah, itu ya. Nah, ini ya objeknya. Seandainya kalau ini tadi kan kita menghitung usaha pada suatu objek memindahkan dari sini ke sana.
dan pada arah dan pada gerak yang tidak searah begitu ya. Maka kita bisa pakai ini sehingga nanti sama saja menghitung ini gitu kan. Nah, sekarang bagaimana kalau saya mau memindahkan suatu benda ke tempat lain, kemudian nanti balik lagi begitu ke pangkalannya, ke awal. Ini ya, dari sini saya pindah. Oh, ini ke sini, sorry. Sini. Ya. Nah, nanti ujung-ujungnya nanti balik lagi ke titik awal. Nah, itu usaha yang dilakukan ini bisa dihitung dengan integral tertutup. Seperti ini integral tertutup ya. Artinya apa? Yang kita hitung lintasannya itu lintasan tertutup. Kembali lagi ke titik awal. Nah, teman-teman, konsep seperti ini sering dipakai dalam teman-teman terapan kalau menghitung teori optimasi. Pernah saya membimbing mahasiswa terapan itu menghitung bagaimana mengoptimalkan, kalau nggak salah waktu itu studi kasusnya tentang mengoptimalkan waktu dan biaya dalam mengantar Aqua dari Depot Magelang ke seluruh Jogja, kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi ternyata teori di analisis vektor ini bisa dikembangkan, artinya mungkin ya orang-orang yang di luar matematis ya ternyata menggunakan konsep ini. Nah, konsepnya mungkin ya ada yang pakai integral tertutup, tapi ada juga yang pakai konsep graf. Jadi kalau teman-teman belajar tentang graf, nah, di situ konsepnya hampir mirip dengan konsep di vektor ya. Mirip ya, tapi saya tidak bilang sama, tapi sebenarnya alur berpikirnya itu sama. Nah, saya lanjut ya. Selanjutnya perhatikan gambar ini ya. Gambar di samping tampak bahwa objek bergerak sepanjang lintasan C. Jadi yang merah ini lintasannya C yang tidak lurus, berawal dari titik A dan berakhir pada titik B, di mana titik A dan B itu titiknya itu sama. Jadi artinya titik awal dan titik akhirnya itu sama. Artinya bisa dibayangkan saya punya suatu usaha mau mengantarkan galon-galon itu tadi ya dengan armada misalkan truk. Nanti saya maunya truknya itu harus kembali lagi ke pangkalan, ke titik awal. Jadi objek tersebut bergerak sepanjang lintasan yang tertutup. Nah, oleh karena itu usaha yang diperoleh pada lintasan tertutup tersebut bisa kita nyatakan sebagai berikut. Ini ya, jadi ada integral, kemudian di dalamnya ada tanda kayak O begitu, ini artinya saya menghitung suatu integral pada lintasan yang tertutup atau integral tertutup. Nah, saya ambil contoh di sini. RU ini adalah perpindahan ya, jadi vektor posisi awal diketahui ini. Diminta hitunglah RU DU dan yang kedua jika batas RU DU-nya dari 0 sampai 1 berapa. Kita lihat integral RU DU. RU ini U pangkat 3I plus ini DU ya. Berarti kita kalikan masing-masing ke integralnya terhadap U atau saya integralkan masing-masing terhadap U ya komponennya ini. Ingat, ini hasilnya masih vektor ya teman-teman. Tadi saya katakan integral dari suatu fungsi bernilai vektor hasilnya masih suatu vektor ya, bukan jadi skalar. Hasilnya masih vektor. Oke, di situ. Kita lihat ini bagaimana cara menghitung pengintegralan pada fungsi vektor sama ya. Ketika Anda dulu menghitung integral fungsi satu kubah sama. Kebetulan di sini saya belum ke fungsi 2 kubah ya karena integral lipat 2 belum saya kenalkan. Ini integral biasa atau integral garis ya. Kenapa disebut integral garis? Karena dihitung pada suatu lintasan itu tadi ya, pada suatu garis atau lintasan. Nah, ini bagaimana menghitung integral U pangkat 3 DU? Ya sama, coba lihat ini, sama aja, 1/3 plus 1, U pangkat 3 plus 1, sama kan? Plus C1, dan seterusnya ya. Caranya sama ketika Anda menghitung integral di kalkulus 2, oke? Ya, nah nanti ketika diminta udah ada batasnya, berarti Anda tinggal substitusikan di sini ya.
Oke, U dari 0 sampai 1. Tidak ada masalah ya? Saya rasa sama. Nah, hasilnya jangan lupa teman-teman, walaupun sudah ada batas integral, nah ini yang sering-sering sekali yang terjadi kesalahpahaman di teman-teman kalau ujian itu, kalau dikasih batas, langsung IJK-nya hilang, padahal ini hasilnya itu masih vektor. Ya, ingat, masih ada IJK-nya. Hasil integralnya walaupun dikasih batas 0, 1, dia masih vektor. Oke, bisa dipahami di sini? Ya, gitu ya, teman-teman. Ada pertanyaan? Saya persilahkan tentang integral garis atau integral biasa. Nah, ini contoh yang lain ya. Ini sudah mengkaitkan dengan divergensi Curl dan gradien ya. Menghitung integral ini masih yang dasar. Misalkan saya ketahui vektor A ini, vektor B, hitunglah integral dari A dot B dt. Di sini T dari 0 sampai 2. Oke, kita enaknya gimana? Kita dotkan dulu ya. Kalau kita dotkan, berarti kita punya fungsi apa? Skalar ya. Ini kan vektor-vektor, didotkan jadi fungsi skalar. Hasilnya berarti nanti suatu skalar. Kebetulan ini sudah disubstitusikan, batasnya berarti diperoleh integralnya 12. Saya minta teman-teman tolong dicek. Tolong dicek, jangan-jangan saya ada salah hitung begitu ya. Oke. Nah, ini contoh yang lain, teman-teman bisa pelajari ya. Saya sudah saya jawab semua, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan jika ada yang ditanyakan. Saya rasa itu ya, teman-teman, ini contoh-contoh semua. Silakan jika ada yang ditanyakan. Semua contoh sudah saya beri jawabannya di situ. Terima kasih. Jadi saya rasa tidak sulit materi, makanya materi ke-6 dan ke-7 saya gabung karena tidak terlalu sulit. Anda hanya tinggal berlatih. Dan tolong dilihat kembali konsep integral di kalkulus 2 ya. Karena apa? Itu dipakai ya. Ketika kita mengintegralkan dalam fungsi bernilai vektor, nanti kan IJK-nya tetap kita jadi kembali ke mengintegralkan fungsi seperti fungsi biasa ya, seperti fungsi skalar, seperti di kalkulus 2 itu. Oleh karena itu, teman-teman, saya harapkan teman-teman sambil buka kembali konsep integral, konsep turunan ketika nanti teman-teman berbicara nabla ya. Oke, itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Teman-teman, kita sudah sampai ke pertemuan ke-7. Insya Allah minggu depan saya akan beri UTS. Teknisnya akan saya kabari nanti di grup WhatsApp. Jadi silakan bersiap dari sekarang. Bagaimanapun teknisnya, artinya dari sekarang harus sudah mulai belajar, ya. Bisa jadi nanti ujiannya lisan atau nanti ujiannya berupa kuis, hanya diberikan waktu itu satu orang satu soal atau seperti apa. Nanti kita lihat di saya belum menemukan formulanya gimana UTS-nya supaya benar-benar saya memperoleh hasil asesmen yang tepat begitu untuk memberikan nilai kepada teman-teman. Selama ini saya melihat teman-teman sudah banyak yang mengumpulkan tugas itu sudah bagus hasilnya, tapi ada beberapa yang memang saya lihat. Jadi saya kalau melihat memang saya hanya lihat sekilas karena lewat handphone ya, karena saya cek kadang sambil tengah malam baru saya cek tugas-tugas Anda. Jadi saya tidak sempat ngoreksi satu-satu, tapi kalau ngoreksi lewat komputer kan bisa saya kasih komentar-komentar. Tapi kalau lewat handphone sulit ya. Tapi saya lihat sudah bagus, artinya teman-teman sudah mulai paham begitu bagaimana menghitung turunan fungsi bernilai vektor, bagaimana menghitung gradien dan seterusnya. Oke, saya rasa itu ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Jadi komponen penilaian masih tetap ada UTS ya. Oleh karena itu mudah-mudahan teman-teman juga bisa lebih rajin belajarnya, walaupun materi saya tulis lengkap, tolong teman-teman ditulis kembali ya, dipelajari ulang.
Mungkin ketika kuliah online ini kan saya nggak bisa sedetail-detail mungkin ya, karena keterbatasan juga. Oleh karena itu, teman-teman harus banyak-banyak belajar dan berlatih. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Kalau tidak ada, saya akhiri. Selamat belajar, selamat mempersiapkan ujian tengah semester. Insya Allah saya kabari teknisnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi akan saya share di Google Classroom ya, teman-teman.